Halo Yunis. Halo Miss, Hai, how are you? good. Oke. Sudah siap belajar front end? Udah Miss. Oke, apa yang dimaksud front end? Udah tahu belum? Kemarin kan udah aku jelasin tuh sedikit tentang front end. Front end itu yang kita ngatur desainnya itu front end. Ah, Kayak layoutnya gitu-gitu. layout. Oke, terus itu masih nyambung dengan yang Python. Kalau Python itu kan untuk back end-nya. Nah, sekarang kita untuk front end-nya. Jadi dia masih berkesinambungan. Oke? Nah, untuk hari ini kita akan membuat atau belajar untuk front end. Kita pengenalan front end dulu. Kita pemanasan dulu apa yang dimaksud dengan HTML. Do you know what is HTML? HTML singkatan dari apa? Um, Aduh, lupa. hypertext Hypertext, markup markup, language. language. Oke, HTML adalah Hypertext Markup Language. How about CSS? Do you know what is CSS? Cascading Mm-mm. style sheets. Oke, Cascading Style Sheet. Oke, sebentar. Oke, masih memuat. Tunggu. Masih loading. Bentar ya. Oke, sudah kelihatan atau belum? Udah Miss. Oke, introduction ke HTML, tapi dia masih loading. Bentar, kita tunggu. Kapan ini apa nama ujian prakteknya di sekolah? Kapan ya? Kalau nggak salah Februari gitu Miss. Februari. Terus untuk asesmennya, asasnya Hmm, Februari Maret juga, harusnya. Maret. Oke, Mm-mm. cepet ya. Udah ujian praktek, udah ini. Kalau ada informatika nggak? Ada bikin web. Bikin web, pas berarti ya? Iya, Pas dong. Ini kita akan belajar iya, tentang website HTML atau front end-nya. Sedangkan kamu belajar tentang HTML atau website. iya. Udah buat atau belum? Baru sketch desainnya doang, Miss. Oke, sketch desainnya pakai apa? Canva, Hmm? Canva. Oh, pakai Canva. Pakai Canva site atau langsung ini? Apa, Miss? Pakai Canva site atau biasa untuk layoutnya? Pakai Canva apa? Canva site? Canva site itu yang mana? Canva site itu dia untuk Hmm, website. Canva biasa. Mm-mm. Oh, Canva website. Oke. Nah,
Oke, sekarang kita masuk. Welcome to the front end development course. Jadi kita akan belajar bagaimana front end-nya. Setelah kita belajar Python untuk back end, kita lanjut ke front end untuk membuat website atau membuat HTML. Jadi nggak hanya membuat HTML, tapi juga bisa digunakan untuk membuat misalnya kamu mau membuat web apa ya, web apps atau sorry aplikasi application misalnya. Nah, kamu juga bisa menggunakan si front end ini. Jadi nggak hanya untuk HTML, tapi bisa juga untuk membuat aplikasi. Oke? Jadi nggak hanya website, tapi untuk aplikasi pun juga sama, kita membutuhkan front end. Karena apa? Front end itu dia akan mempengaruhi terkait apa yang termuat dalam kontenmu. Begitu tampilannya. Misalkan dari segi pemilihan warna, itu pasti punya arti sendiri-sendiri. Misalkan kamu mau membuat announcement, tapi di situ ada alertnya. Berarti kamu harus membuat desain dengan nuansa berwarna merah pada si alertnya itu. Terus untuk pemilihan gambar, dia harus menghadap ke dalam, tidak boleh menghadap keluar. Nah, itu ada tekniknya. Oke, so misalkan di sini, hai. My name is Fred. I'm 16 and I'm a freelancer. Nah, what is freelancing? Nah, freelancing is a form of work where you can work with different employers without being permanently employed and having to go an office. With this form of work, the specialist is the paid of the results of their work and not for their time. Moreover, every freelance is interest is getting their work project done faster. Nah, freelancer itu adalah worker. Dia it is a specialist who can earn good money from the age of 16, working from home on a computer. A freelancer usually find the clients and offer their service on their own. Jadi untuk membuat seorang freelancer itu dia free worker gitu. Nah, apa sih jobnya untuk freelance itu? Ada banyak. Ada IT spesialis, ada desainer, ada jurnalis, ada akuntan, ada translator and interrupt. Nah, terus habis itu ada photographers and artists, ada copyright, ada lawyers, freelance, masuklah. Nah, ada psikologis and trainer, ada realtors, ada marketers, ada actor, dan juga ada model. Itu termasuk freelance. Oke? Nah, Miss di sini juga freelance, ngajar. Nah, I've loved computers and everything related to them since I was a child. That's why I choose IT. Nah, a team of freelance often group of into the teams with the each member responsible for the strictly defined set of tasks. In our team, the teacher will be a team leader, a specialist who lead and development team. Nah, roles of the team karena kita sendiri ya, nggak bertim di sini. Jadi if I go to freelance team, nah ada what's your name, how old are you, what is the favorite school subject, and what kind of the web application do you want to create. Nah, a website. Nah, bedanya website sama web application itu apa? Tahu nggak Yunis? Do you know what is different of the website and a web application? Em, Kalau website itu kan Kalau website, it's a set of the web page. Jadi website itu adalah terdiri dari web page. Gitu kan, that are pre-arranged and linked together to contain information in the form of the text, ada graphic and another format. Nah, itu adalah website. Nah, sedangkan kalau web application is a full
flag program in which page content is dynamically generated depending on the user request. Gitu. To create an application with the dynamic web page, you can need to use several different tools. Jadi menggunakan tools yang berbeda. Oke, HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language. It is responsible for the content of the page. And then CSS itu singkatan dari Cascading Style Sheet. Itu responsible for the design of the page. And then ada JavaScript. Itu untuk back-end-nya, untuk menyimpan database-nya, untuk menyimpan otaknya. Nah, itu responsible to the logic of the content generation, untuk logikanya dia. Paham? Mau dicatat atau gimana? Mau di screenshot? Untuk screenshot, Miss. Oke, and then HTML, CSS, and JavaScript. Ini adalah tiga komponen yang wajib Magic Triangle Front End Development, allowing allowing you to make your daring imagination a reality. These are the tools we'll be working with in our course. Nah, untuk getting started with learning, we'll begin to immerse ourselves into the profession of the front-end development. For with HTML, we learn how to design page layout, place elements on the correctly, and read HTML code created by our colleagues. Nah, the lesson goal, kita start becoming front-end developer, explore the main HTML text, and understand the structure of HTML document. Nah, kita ke basic HTML. HTML singkatan dari Hypertext Markup Language. Oke, paham? Sampai sini atau ada yang ditanyakan? Paham. Oke. It is the HTML the structure layout. Jadi kita mengatur layoutnya itu bagaimana untuk susunan dari home, dari profile, misalkan, and then dari apa namanya untuk ini biar bisa mengarah ke si indeks yang satunya gimana, dari homepage untuk mengarah ke home profile atau dari homepage mengarah ke misalkan keranjang atau apapun itu. Nah, writing HTML code the page mean marking it up for the browser in HTML. Open the page right. Oke, kita coba lihat. Dia bisa dibuka nggak ya ini? Nah, contohnya ini. Ini adalah tampilan sederhana atau tampilan awal dari front end. Nah, bisa diklik, dia mengarahkan ke yang lain. Nah, misalkan ke sini. Nah, ini juga merupakan tampilan HTML yang singkat. Jadi ada title, ada kontennya, terus dia ada link di sini yang bisa diklik untuk mengarah ke next content. Oke, HTML masih sama seperti kemarin, kita sudah menyinggung sedikit ya HTML. Untuk H1 sampai H6, yang paling gede H berapa? H1. H1. Paling kecil H6. H6. HTML itu wajib. Ciri-ciri atau tandanya dia HTML, dia wajib ada di sini. Ada HTML-nya atau doc type HTML. Nah, H1 ini untuk title di sini. Jadi wajib ditutup. Kalau enggak dia akan ngebold sampai bawah sampai ada penutupnya. Lalu image source code di sini untuk memasukkan si image-nya. To add an image. And then this is for the paragraph. Untuk paragrafnya di sini. Nah, ini untuk link yang dapat diklik pakai href. Jangan lupa ditutup dengan HTML. Paham sampai sini? Oke, next. Nah,
Nah, and then the text is the markup elements that the browser can be understand. Jadi ada HTML, the browser perceive the combination of the letters in parentheses as an HTML tag. Jadi wajib di Cucu nggak mau berarti celana Mas. ini BTW. Kenapa Yunis? Nggak jadi, Mas. Lagi ngomong sama adik saya. Oke. Nah, jadi wajib ditutup. Kalau nggak ditutup dia akan terus. Nah, the browser describe HTML. When receiving the HTML code, the browser analyze the highlight the three types of the element document: initial opening text, final closing text, and content. Jadi tiga ini. Dia hanya menginisiali tiga ini. Nah, opening text itu untuk yang depan. Mark beginning of the blocks that needs to be designed in the certain way. Ada konten untuk isinya. The text is heading, dan sebagainya. Lalu jangan lupa dengan closing. Ada closing tag. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Paham lah ya, HTML dibuka, ditutup, paragraf dibuka, ditutup, dan sebagainya. Nah, ini untuk the letter H, H1, H2, H3, H4, H5, H6. H1 yang paling besar, H2, H6 yang paling kecil. H1 biasanya untuk atau heading tag 1 itu untuk judul, heading tag 6 itu biasanya untuk yang tulisan yang paling kecil banget. Oke? Nah, the paragraph, paragraf itu untuk ukuran yang normal. Jadi ketika kamu ketik paragraf, dia hurufnya akan generate, auto generate. Begitu. Nah, contohnya ini untuk hyperlink ketika kita mau memasukkan link atau menginputkan link. Misalkan mau masukkan link ngeklik untuk ke Tokopedia, atau ngeklik ke Facebook, atau ngeklik ke Instagram, atau ngeklik ke teks yang lain. Nah, itu langsung dimasukkan aja linknya. Jadi href, langsung dimasukkan linknya. More about the game itu adalah deskripsinya. Oke? Jadi ketika diklik more about the game, dia akan langsung ngeklik si link yang ada di sini. Oke? Paham? Nah, Paham. image tag, masih ingat kemarin image source code atau image SRC? Nah, image SRC kalau misalkan, bentar. Nah, image SRC, kalau misalkan link dia langsung dikoneksikan ke link. Tapi kalau misalkan dia ada di file laptop kamu, berarti langsung image SRC langsung sama dengan diklik lokasinya. Langsung dimasukkan aja. Oke? Nah, and then ini contohnya untuk kode HTML blocks in to one section of the indent. Jadi ada HTML, ada title-nya turnamen, title untuk yang atas, yang tulisan kecil itu namanya title. Lalu H1 itu untuk judulnya, judul di web page-nya. Image source code itu untuk image-nya. Paragraph, we invite you to the part in the tournament. Lalu ada href, more about the game. Nah, ini contohnya untuk now you can write such HTML code by yourself. Contohnya. Nanti langsung dikerjakan di platform aja. Nah, misalnya seperti ini. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Everything is fine, clear and orderly here, but it can be even better. Nah, ini contohnya untuk head, title, Fruit Paradise. Jadi untuk yang kecil, misalkan Wikipedia atau apapun itu, tulisannya jadi Fruit Paradise. Lalu ada href, dia banana, orange and banana, and then the header. Header, main, footer. Header untuk yang atas, dalam body ya. Jadi head itu untuk yang judul atas. Header, di dalam body itu ada header. Header itu untuk yang atas sendiri. Main untuk kontennya. Footer untuk kakinya.
Misalkan kaki itu biasanya untuk misalkan untuk alamat atau email atau telepon atau alamat IT dan sebagainya lah. Di bawah itu pakai footer. Tapi kalau main itu adalah kontennya atau badannya. Jadi di dalam badan dibagi menjadi tiga. Atas, tengah, bawah. Paham sampai sini? Ini kenapa aku jadi raise hand terus dah. Gimana ngeturunin raise hand-nya? Udah, belum. Um, Gimana ngeturunin raise hand-nya? eh Oh ini, dah. ah Okay. And then the cord has become the longer. And then, but it's the kind of the writing that we will make our work even better. Let's figure out why. Have you noticed have the cord have become the longer? Nah, ini adalah the second versions tag do you not know appeared ada head, title, body, header, main, and footer. Nah, ini untuk headnya. Seperti yang aku bilang tadi, dia muncul di atas yang kecil. Kayak YouTube, kitab, Wikipedia, ataupun apapun itu adalah di head, di atas. Atas sendiri. Itu sebagai title-nya. Nah, berarti kalau misalkan head title Fruit Paradise, berarti dia munculnya adalah yang kecil adalah Fruit Paradise. Oke? Nah, sekarang body tag. Ada header, main, and footer. Wait, sebentar. Bentar ya, Yunis. Oke, header is a header in the upper part of the website. Seperti yang aku bilang tadi, udah aku jelasin ya ini. Header, main, and footer. Skip atau mau dicatat dulu? Hih, udah di screenshot, Miss. udah di screenshot, oke. Nah, using HTML, you can create hypertext, a set of the documents containing text, photo, audio, and video information that is interconnect by mutual links. Nah, information transfer. Information on the internet is transferred through a client-server data transfer structure, where one participants edge of the server and the other of the clients. Clients is the application that the user is working with. Ada server is the software that performs service atau maintenance functions at the request the client. And then sometimes a computer containing server we called a server. Nah, rules-nya ini adalah for transferring informations. The internet has the rules the transferring information from the client to the server and vice versa. The rules are called the data transfer protocol. The most popular data transfer protocol is written at the beginning of every internet resource and address.
Nah, HTTPS sama HTTP, Mas ingat bedanya apa? HTTPS itu yang udah secure, Mm-mm. HTTP yang belum. Oke, HTTPS dia sudah secure, kalau HTTP dia yang belum. Nah, sekarang rules-nya dari server, dia akan meminta sending ke klien, lalu klien nanti akan diproses, lalu dimasukkan, dikeluarin dari si server lagi, ke server. Jadi diarahkan dari klien server ke klien ke server lagi. Nah, itu adalah HTTPS. Nah, bedanya ini, HTTPS dia lebih secure, kalau HTTP dia masih belum secure. Oke. Nah, kalau the internet began to the evolve big business entities and then personal data and payments come into it followed by frauders. Nah, ini HTTP is the parents of HTTPS. Jadi HTTP itu adalah parents atau yang utama dari si HTTPS. Begitu. Jadi dianakkan, dimodifikasi. Nah, then website security. Kalau HTTP dia belum secure, tapi kalau HTTPS dia sudah secure. Oke, paham? Nah, sekarang coba dikerjakan yuk modulnya. Dikerjakan. Coba sendiri dulu. Yang pertama. Yang satu dulu. Yang HTML start. Oke, number one. Mau dicoba sendiri dulu atau mau langsung dibahas? Coba sendiri. Oke.
Masih ada yang salah. Ada kesulitan? Bingung, Miss, ini Yang gimana? mana? Yang Ini mananya? oh, Body, udah ada head body sama mainnya sama footer tapi nggak bisa. headernya, Ini. header. Bukan head ya. Headnya Ah, tetap. Headernya. Title sama head nggak boleh satu baris. Harus dikasih tab. Nah, terus habis body, loh, enggak, headernya di dalam body dong. Header itu ada di dalam body. Jadi sebelum main, itu ada header. Nah, di situ. Sebelum main ada header. Jadi headernya yang H1 Minecraft turnamen. Baru yang bawahnya itu masuk main. Nah, itu kasih main, baru paragraf, bla bla bla, lalu masukin image-nya. Bisa? Yang teks kedua, additional teks kedua.
Itu kenapa Yunis? Kok masuk? Kayaknya ngebug, Miss. Coba reload. Tapi reload nanti hilang. Di save dulu, save dulu, save dulu. Kamu copy aja. Copy keseluruhan. Udah. Udah. Kok masuk ke dalam itunya lagi? Ayo, gimana? Bandingannya yang ini. Itu cuma simple banget codingannya. Ini bonus task yang kedua ya. It's easy. Next, nomor 4, nomor 3. Bonus 3. Itu ada link video sama ada link image. Berarti
Nggak usah pakai header, langsung H1 aja. Nggak usah pakai header. Jangan lupa sebelum image slice A-nya ditutup. Sebelum image ada slice A ya di situ ya. Nggak gitu. Ditutup dulu. Ditutup dulu. Bukan gitu, bukan gitu. Ditutup dulu. Nah, baru dibuka buka ininya slice A. Masih ada yang salah. Bodinya belum ditutup. Nggak usah pakai head. Yang atas nggak usah. Langsung aja. Sebenarnya nggak usah head nggak apa-apa itu. Mm-mm. Langsung body. Kan dia fokusnya ke badannya doang kan. Jadi bodinya dihapus. Langsung HTML. H1 black gitu. Langsung aja nggak apa-apa. Coba. Ntar. Terus slash HTML-nya tipe kenapa tuh. Udah hijau. Oke, next. Gimana? Gampang atau susah? Masih bisa. Masih bisa. Good. Oke.
Oke, next yang kedua, part 2. UL, UL. Masih belum gue jelasin ya. Oke, I will explain first. Mau coba dulu atau mau dijelasin dulu? Coba dulu. Dulu, Oke. dulu udah pernah dijelasin. Oke, udah pernah jelasin. Oke, masih ingat atau tidak? Di dikit-dikit. Oke.
Itu pakai LI lalu A. Oke, good. Linknya kamu copy aja biar nggak keliru. Itu kayak salahnya salah di penulisan tok kok. Yang lainnya udah bener strukturnya. Masih nggak bisa, Miss. Masih nggak bisa, coba bentar. Naikin coba. HTML, head, title, heading, hyperlinks, title, body, OL, LIA. Ininya, stripnya dua kali nggak sih itu? Yang itu loh, ha. Coba stripnya double. Tetap nggak bisa. Tor, spider. Hmm. Nah, bisa kan? Mau lanjut atau udah? Nomor 5. Nomor 5.
Ini sini kenapa salah? Yang mana? Create HTML page. Ini yang bonus 3 ya? Iya. Harus ada head, title, body, image tag. Head, title, body, header, main. Kenapa ada main? Ah, Langsung aja gak h satu, Langsung h satu sama ini aja nggak apa-apa. Headernya nggak usah. hmm, Headernya masih nggak nggak usah. bisa. Hmm? Masih nggak bisa. Headernya nggak usah. Headernya dihapus Ah, langsung h satu aja. Coba. Masih nggak bisa. hmm, Coba kamu kirim codingannya dulu deh. Karena waktunya udah habis juga. Kamu oh kirim iya, codingannya, coba aku ini dulu nanti. Ini kan free activity ya. Dia kan diceknya otomatis. Coba nanti aku cek dulu. Oke? Ada. oke. Kirim ke WA aja. Oh, Ke WhatsApp aja nggak apa-apa. Oke? Ada yang ditanyakan? oke. Enggak, Miss. Oke, kalau enggak, I think today is enough. Waktunya sudah lebih 15 menit. See you Iya, for besok ya berarti. Besok mau jam iya. berapa? Em, jam 8 lagi nggak apa-apa, Miss. Besok itu kan aku selesai ngajar itu setengah jam 6. Kalau sore, agak sore bisa nggak? Jam Bisa, 6-an gitu. Jam 6 atau bisa. setengah 7 lah. Setengah tujuan gitu ya. Oke, thank you Yunis. See you for tomorrow. Bye-bye. You, PR ku ini Miss. ya berarti. Ya, Oke, thank you Yunis. See you. Bye. bye.